Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang polimerase chain reaction atau PCR. Nah, PCR ini menjadi sangat terkenal karena menjadi salah satu metode dalam mendeteksi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi dia digunakan dalam mengidentifikasi adanya antigen dari virus corona dan ini digunakan menjadi syarat wajib untuk bepergian misalnya dalam masa pandemi ini. Nah, bagaimana cara kerja dari PCR dan juga aplikasinya dalam berbagai bidang yang lain kita akan pelajari pada video kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari pada video ini adalah prinsip dasar dari PCR, kemudian juga kegunaan PCR, dan analisis berbasis hasil dari PCR. PCR adalah salah satu teknik dalam biologi molekuler untuk mengamplifikasi atau menggandakan sejumlah kecil DNA. Nah, ini dapat dilakukan secara in vitro atau di laboratorium menggunakan sistem enzimatik dan suhu. Langkah kerja PCR dimulai dengan DNA template dalam jumlah sedikit, yaitu dalam jumlah nanogram, yang setelah beberapa kali siklus amplifikasi, itu nantinya akan mendapatkan jutaan kopi atau salinan dari DNA tersebut. Spesifitas dalam PCR salah satunya ditentukan oleh pemilihan primer yang tepat. Primer yaitu potongan DNA untai tunggal yang memiliki sekuen komplementer dengan DNA template yang nantinya bersebelahan dengan daerah target yang akan diperbanyak. Selain itu, hal-hal yang mempengaruhi spesifisitas dari PCR adalah temperatur pada saat annealing, kemudian aktivitas dan jumlah dari polimerase, konsentrasi primer, DNA template, dan juga Mg2+ yang digunakan. PCR dilakukan dengan menggunakan beberapa larutan, yaitu Taq polimerase atau enzim polimerase khusus yang diekstraksi dari bakteri Thermus aquaticus, kemudian juga buffer PCR, 4 macam nukleotida yaitu CTGA, kemudian 2 primer oligonukleotida, dan juga DNA template. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan larutan PCR yaitu semua bahan yang akan digunakan sebaiknya dipersiapkan dalam kondisi dingin, terutama enzim DNA polimerasenya supaya tidak mengalami kerusakan. Kemudian minimalkan kontaminasi pada sampel, salah satunya dengan menggunakan sarung tangan dan juga masker. Kemudian ikuti seluruh instruksi pembuatan larutan dengan benar, misalnya terkait dengan volume yang diperlukan pada masing-masing bahan. Selanjutnya adalah prinsip kerja dari PCR. Setiap prinsip kerja dari PCR itu terdiri dari satu siklus, yang satu siklusnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu denaturasi, kemudian annealing, dan juga elongasi atau ekstensi. Tahapan pertama atau denaturasi dilakukan pada suhu 94 derajat Celcius dengan menggunakan DNA template yang nantinya akan memisah menjadi untai tunggal. Pada tahap selanjutnya yaitu annealing, temperatur diturunkan hingga kurang lebih 65 derajat Celcius dan kemudian pada tahap ini primer akan menempel pada sekuen target DNA template. Tahap ketiga yaitu elongasi dilakukan pada suhu optimal DNA polimerase yaitu 72 derajat Celcius. Nah, enzim DNA polimerase ini akan memperpanjang daerah 3' dari penempelan daerah primer hingga mencapai sisi penempelan atau binding site pasangan primer yang lain, yaitu fragmen DNA lengkap yang dapat direplikasi nantinya. Selanjutnya, secara ringkas, berikut adalah tahapan-tahapan dalam PCR. Nah, tahapan pertama yaitu inisiasi. Pada proses yang terjadi adalah pemanasan dengan suhu antara 94 sampai 96 derajat Celcius. Ini dilakukan untuk mempermudah pemisahan DNA rantai ganda atau untuk mendenaturasi nantinya. Ini diperlukan pula di tahap 2 yaitu denaturasi. Nah, pada tahap yang berikutnya yaitu annealing, dilakukan penempelan primer pada DNA template untai tunggal. Pada tahap ketiga yaitu elongasi atau ekstensi, DNA polimerase menjalankan fungsinya dalam pemanjangan untai DNA menggunakan basa nukleotida yang telah diikutkan dalam reaksi. Nah, elongasi terakhir ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa untai tunggal terakhir benar-benar telah mengalami elongasi atau ekstensi, dan yang paling akhir dipastikan bahwa semua langkah telah berjalan serta mempersiapkan penyimpanan untuk DNA. Berikut merupakan gambaran dari siklus PCR. Nah, siklus pada PCR dapat dilakukan sampai berkali-kali untuk mendapatkan sejumlah DNA yang diinginkan.
Nah, pada siklus pertama sudah dijelaskan tahapannya tadi ada 3, yaitu tahap denaturasi, annealing, dan juga ekstensi atau elongasi. Nah, pada siklus berikutnya, 2 untai ganda DNA hasil amplifikasi pertama tadi akan memisah kembali dan masing-masing untai bertindak kembali sebagai cetakan atau template. Setelah melalui beberapa kali siklus, yaitu antara 25-50 siklus tergantung berapa siklus yang diinginkan oleh peneliti, yang masing-masing terdiri dari 3 tahapan tersebut, akan didapatkan amplifikasi secara eksponensial dari DNA target. Nah, berikut adalah gambaran dari banyaknya DNA yang nantinya dapat dihasilkan selama beberapa siklus tadi. Amplifikasi DNA menggunakan PCR itu nantinya didapatkan hasil yaitu sejumlah 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah siklus yang berjalan ditambah dengan 1. Jadi nanti dapat dihitung berapa salinan DNA yang akan dihasilkan secara eksponensial didapatkan dari berapa siklus yang dijalankan pada PCR tersebut. Berikutnya adalah pelaksanaan PCR, diperlukan alat dan bahan serta keselamatan kerja sesuai dengan prosedur. Alat yang diperlukan dalam pelaksanaan PCR adalah mesin PCR, kemudian mikropipet dan tip dari berbagai ukuran, kemudian tabung Eppendorf, microwave oven, vortex, sentrifuge dingin, kemudian mini sentrifuge, kulkas dan freezer, tabung PCR, box PCR, dan juga parafilm. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah nuklease free water, kemudian PCR mix yang terdiri dari DNTP atau nukleotida, buffer PCR, enzim Taq polimerase, mineral MgCl2 sebagai sumber dari ion Mg2+. Kemudian diperlukan juga primer 10 basa, kemudian DNA template, tris EDTA, dan DH2O. Cara kerja dari reaksi PCR adalah sebagai berikut. Yang pertama, DNA genomik hasil dari isolasi DNA dari tanaman, misalnya, atau dari sumber yang lain, itu dilarutkan dengan TE atau tris EDTA sehingga didapatkan konsentrasi DNA sebesar 10 nanogram per mikroliter. Selanjutnya, menyiapkan larutan PCR yang terdiri dari 1 mikrolit template DNA, kemudian juga 12,5 mikrolit PCR mix dan 1,5 DH2O. Berikutnya mencampurkan PCR mix solution yang telah disiapkan tadi dengan menggunakan vortex dan memutar atau spin perlahan PCR mix solution. Masukkan masing-masing tabung yang berisi larutan PCR ke dalam mesin, kemudian diset programnya pada mesin PCR. Setelah reaksi selesai kurang lebih 3-4 jam untuk menjalankan beberapa kali siklus yang diinginkan tadi, peneliti mengambil tabung yang berisi larutan PCR dari dalam mesin dan sampel hasil PCR dapat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk disimpan atau dapat digunakan langsung. Hasil dari proses PCR dapat dianalisis menggunakan running electrophoresis. Nah, analisis dari berbagai hasil PCR atau yang berbasis hasil PCR itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya digunakan dalam Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD. PCR itu dapat juga dipakai untuk membandingkan 2 molekul DNA, di mana sekuens yang sama akan menghasilkan produk PCR yang sama dari primer yang identik. Nah, aplikasinya ini adalah untuk identifikasi, misalnya identifikasi bakteri ataupun virus. DNA atau RNA juga dapat dikuantifikasi dengan menggunakan PCR, di mana mesin PCR yang digunakan lebih spesifik untuk melakukan proses tersebut, menggunakan fluorescence untuk mengikat untai ganda DNA. Yang berikutnya adalah kegunaan PCR. Selain PCR konvensional, kita juga mengenal qPCR atau Quantitative Polymerase Chain Reaction PCR. Nah, jadi PCR konvensional ini menggunakan tabung-tabung reaksi yang di dalamnya mengandung produk hasil amplifikasi. Hasil tersebut nantinya dianalisis dengan menggunakan elektroforesis. Namun, qPCR tidak menggunakan elektroforesis, namun dianalisis secara komputerisasi dengan sampel dari DNA, cDNA, ataupun RNA. Nah, qPCR juga digunakan untuk mengetahui adanya nukleotida yang ditargetkan dalam sampel yang diteliti, serta seberapa banyak jumlahnya. Waktu yang diperlukan untuk analisis juga lebih cepat dari PCR konvensional.
Aplikasi PCR dalam berbagai bidang itu dapat dilihat pada bidang kedokteran, kemudian industri, forensik, dan yang lain. Aplikasi dalam bidang kedokteran itu dimanfaatkan dalam diagnosa penyakit yang didasari dari kelainan gen, kemudian untuk mendeteksi keberadaan bakteri dan virus sebagai patogen penginfeksi. Nah, ini salah satu contohnya adalah dalam deteksi virus corona yang sekarang sedang banyak dilakukan. Aplikasi PCR dalam industri makanan dan obat-obatan itu dapat dilakukan untuk menganalisis kandungan zat dalam makanan atau obat. Jadi misalnya untuk mengetahui apakah dari industri makanan yang dihasilkan itu terkandung suatu mikroba yang dapat mengkontaminasi hasilnya, nah itu dapat dilakukan PCR untuk mendeteksinya. Aplikasi PCR dalam bidang forensik itu contohnya adalah cloning gen untuk mengungkap kasus kriminal menggunakan target gen yang bersifat polimorfik atau yang biasanya dalam populasi itu beraneka ragam sehingga nantinya didapatkan hasil identifikasi yang lebih spesifik. Kemudian juga bermanfaat dalam analisis terhadap suatu fosil yang berguna dalam identifikasi spesies. Nah, berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilanjutkan pada forum diskusi yang telah disediakan.